Ya, selanjutnya ada tindakan-tindakan dalam komponen prinsip 6 tepat. Yang pertama itu tepat obat. Tepat obat ini mencakup yang pertama mengecek program terapi pengobatan dari dokter, menanyakan ada tidaknya alergi obat, menanyakan keluhan pasien sebelum dan setelah memberikan obat. Yang keempat mengecek label obat 3 kali saat melihat kemasan sebelum menuangkan dan setelah menuangkan obat. Mengetahui interaksi obat, mengetahui efek samping obat, dan yang terakhir hanya memberikan obat yang disiapkan sendiri. Selanjutnya ada tepat dosis. Yang pertama, mengecek terapi pengobatan dari dokter, kedua mengecek hasil hitungan dosis dengan perawat lain atau double check, yang ketiga mencampur atau mengoplos obat sesuai petunjuk pada label atau kemasan obat. Selanjutnya ada tepat waktu. Yang pertama mengecek program terapi pengobatan dari dokter, kedua mengecek tanggal kadaluarsa obat, yang ketiga memberikan obat tentang waktu 30 menit sebelum sampai 30 menit dan setelah waktu yang diprogramkan. Selanjutnya itu ada tepat pasien. Yang pertama, mengecek program terapi pengobatan dari dokter, kedua memanggil nama pasien yang akan diberikan obat, dan yang ketiga mengecek identitas pasien pada papan atau kardeks di tempat tidur pasien yang akan diberikan obat. Selanjutnya ada tepat cara pemberian. Yang pertama, mengecek program terapi pengobatan dari dokter, kedua mengecek cara pemberian pada label atau kemasan obat, yang ketiga pemberian per oral, mengecek kemampuan menelan, menunggui pasien sampai meminum obatnya. Yang keempat ada pemberian melalui intramuskular, tidak memberikan obat lebih dari 5 cc pada satu lokasi suntikan. Yang terakhir ada tepat dokumentasi. Mencakup yang pertama ada mengecek program terapi pengobatan dari dokter, kedua mencatat nama pasien, nama obat, dosis, dan cara pemberian obat. Yang ketiga mencantumkan nama atau inisial paraf. Yang keempat mencatat keluhan pasien. Yang kelima mencatat penolakan pasien. Keenam mencatat jumlah cairan yang digunakan untuk melarutkan obat pada pasien yang memerlukan pembatasan cairan. Dan yang terakhir mencatat segera setelah memberikan obat. Next. Peran perawat setelah pemberian obat. Selanjutnya. Pemberian obat merupakan salah satu prosedur yang paling sering dilakukan oleh perawat dengan menggunakan prinsip 7 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi, dan benar informasi. Direkomendasikan kepada perawat untuk dapat meningkatkan penerapan prinsip 7 benar, khususnya pada prinsip benar informasi, sehingga pasien akan lebih mengerti tentang intervensi yang diberikan serta lebih luas dengan pelayanan rumah sakit. Mendukung keefektifitasan obat dengan memiliki pengetahuan yang memadai tentang daya kerja dan efek terapeutik obat, perawat harus mampu melakukan observasi untuk mengevaluasi efek obat dan harus melakukan upaya untuk meningkatkan keefektivitasan obat. Pemberian obat tidak boleh dipandang sebagai pengganti perawatan, karena upaya kesehatan tidak dapat terlaksana dengan pemberian obat saja. Next. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Selamat perhatikan dari kami. Baik, kemudian selanjutnya kami kembali kepada Ibu Dewi Lusiani, dipersilakan. Terima kasih, Ibu. Baik, kita buka diskusi ya. Siapkan 5 pertanyaan dari satu kelas ini. Coba bertanya apa yang kurang jelas dari tadi, materinya bagus. Kemudian dari saya minta klarifikasi apakah nggak disiapkan itu prosedur
prosedur pemberiannya, caranya melalui apa video atau gitu? Ada nggak? Udah disiapin belum? Kalau udah disiapin ditayangkan biar ditonton semuanya. Apa jelas pertanyaan saya? Ya, Kelompok udah siapkan belum videonya? Misalnya prosedur pemberian obatnya sampai tuntas gitu. Misalnya efek obat, contoh-contohnya ruam-ruam kulit, apa kemerahan, bla 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 gitu loh. Ada nggak? ya baik, sebentar. Tunggu sebentar ya Ibu, pertanyaan jelas. Baik. Sebaiknya setiap materi tadi itu ada caranya atau gambarannya seperti apa. Misalnya efek obat, tanda-tanda efek obat, apa untuk ya ruam-ruam kulit dan sebagainya itu banyak. Itu tinggal diklik aja, klik gambaran atau tanda-tanda pemberian obat yang salah atau efek obat dan sebagainya itu bisa ada prosedurnya banyak di situ diambil, boleh bentuknya video, boleh juga bentuknya foto gambar-gambar gitu. Jadi jelas. Dokumen, contoh dokumentasi obat seperti apa, terus contoh-contoh obat yang bisa alergi, misalnya antibiotik kayak apa, gambarnya atau fotonya obat itu seperti apa bentuknya gitu. Jadi benar-benar visual gitu. Kemudian kan sudah konsepnya udah dikasih sama dokter-dokter itu. Nah, kita tinggal menyimpulkan, menggambarkan, merapikan gitu loh. Itu tugasnya. Kemudian efek-efek obat dan sebagainya. Terus inform konsen itu kayak apa lembarannya, contohnya itu ada, tinggal klik contoh inform konsen pemberian obat gitu di rumah sakit apa di mana gitu, boleh di puskesmas di apa tuh ada, tinggal klik aja, tinggal ini prosedur. Sudah disiapkan sama itu kelompoknya apa belum? Iya, mohon tunggu sebentar ya Ibu, ini sedang dikonfirmasi lagi Ibu untuk videonya. Baik.
benar pasien. Mengecek kembali identitas pasien, nama panjang, umur, tanggal lahir, nomor rekam medik. Klien memiliki hak untuk menolak pemberian obat. 2. Benar obat. Sebelum pemberian obat kepada klien, periksa label pada botol atau kemasan minimal 3 kali. 3. Benar dosis. Periksa dosis obat jika ragu, tanyakan pada dokter atau apoteker. 4. Benar cara pemberian. Rute atau cara pemberian obat berbeda-beda. Perawat harus teliti agar tidak ada kesalahan dalam pemberian obat. 5. Benar waktu. Benar waktu agar obat dapat diserap, baik ketepatan waktu sangat berpengaruh bagi obat. 6. Benar dokumentasi. Dokumentasi dosis, rute, dan waktu pemberian setelah selesai pemberian obat. 7. Benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Berikan pendidikan kesehatan berkaitan dengan obat yang diberikan atau penyakit yang diderita pasien. 8. Benar tidak expired. Perawat memastikan waktu kadaluarsa obat demi keamanan dan keselamatan klien. 9. Benar pengkajian. Periksalah TTP sebelum pemberian obat pada pasien. 10. Benar evaluasi. Pantaulah dan periksalah selalu efek kerja obat. 11. Benar reaksi terhadap makanan. Jika obat harus diminum sebelum makan, untuk memperoleh kadar yang diperlukan, maka harus diberi 1 jam sebelum makan. Dan sebaiknya ada obat yang diberikan sesudah makan. 12. Benar reaksi terhadap obat lain. Obat yang diberikan biasanya diberikan obat pendamping lainnya yang mendukung proses penyembuhan penyakit. Ya, baik Ibu, tadi sudah ada video dari 12 benar cara pemberian obat. Baik ya. Dari video itu tadi menunjukkan contoh-contohnya, tapi nggak terlalu dalam sekali. Makanya tadi saya minta tugaskan itu cari video. Itu udah bagus, tapi udah kita lihat ya bahwa ada perbedaan dari yang tadi ya, kelompok tayangkan ada yang 6, ada yang 7, ada yang berapa belas ya tadi, ada yang 12. Nah ini juga 12 tapi berbeda ya nomornya. Yang di video tadi 7 itu penkes, kalau yang di kelompok tadi evaluasi gitu. Nah kalau yang di ini di kelompok tadi pengkajian itu nomor 8, di situ. Kalau di sini expire-nya 9 pengkajian dan seterusnya. Itulah gunanya kita diskusi. Nah, selalu ada perubahan yang terbaru, selalu update gitu loh. Nah, itu gunanya. Nah, dari beberapa contoh tadi yang ada perbedaan-perbedaan, kita bisa menyimpulkan bahwa adanya perubahan-perubahan. Walaupun waktunya sedikit perbedaan, tapi ada perbedaan-perbedaan itu. Ya, semuanya benar. Tinggal kita mengambil yang lebih lengkap. Itu. Untuk yang sekarang itu kan, kalau di rumah-rumah sakit, kalau untuk pemberian langsung seperti itu biasanya 7 benar gitu. Nah, yang kita dapatkan dari materi sampai 12 benar. Nah, itu kan dari teori-teori akhirnya berkembang terus, update terus. Jadi nanti kalau di rumah sakit ditanyakan, bisa 7 benar, bisa 12 benar, tinggal Anda nanti menyampaikan. Gitu. Itu satu ya. Kedua, tentang contoh-contoh obat. Anda kan sudah mendapatkan materi dari dosennya, dari dokternya. Tentang, lihat aja tuh di RPS.
tentang obat-obat kemoterapi, radioterapi, dan sebagainya. Nah, dari diskusi kita hari ini harusnya itu disinggung. Oh, contoh obat kemoterapi seperti apa? Nah, kemudian tadi kan disinggung tentang jalur pemberian, melalui apa, melalui IM, apa melalui IV, bentuk obatnya. Nah, bentuk obat itu kan tidak hanya obat yang diminum, ya kan? Tadi yang di video itu kan hanya seperti itu, nggak begitu jelas. Harusnya ada video lainnya. Begini loh cara memberikan obat yang IV. Nah, walaupun mungkin di materi lain Anda mendapatkan, mungkin dari situ Anda bisa ambil videonya dari KMB, kan yang prosedur-prosedur yang kemarin Anda dapatkan di kuliah itu kan pasti ada prosedur-prosedur video-videonya, itu bisa dipergunakan lagi untuk penjelasan. Nah, itu misalnya. Kemudian tentang obat kemoterapi kayak mana sih bentuknya? Apa udah tahu bentuknya kayak seperti apa gitu. Nah, itu gambarannya kalau nggak ada prosedur, nggak ada videonya Anda cari, cara pemberian jalur misalnya, melalui jalur itu contohnya banyak misalnya. Nah, kemoterapi jalurnya beda seperti apa. Terus yang obat-obat lain, ya, yang bisa melalui infus, melalui apa gitu. Cara-caranya ada dan obatnya apa saja namanya gitu loh. Nah, terus efek obat tidak hanya diomongin efek obat saja. Efek obat itu seperti apa? Mungkin di konsep dokternya sudah ada nggak tentang kalau efek pemberian obat itu begini loh. Ada ruam, ada apa. Nah, itu cari tahu gambarnya seperti apa sih ruam itu gitu. Mungkin terjawabkan di materi tentang integumen, tentang perawatan kulit, perawatan integumen, asuhan perawatan pasien dengan gangguan integumen. Mungkin bisa ada di sana. Mungkin sudah ada prosedurnya atau ada ada ininya. Oh, kalian tingkat 1 ya baru ya. Kalau tingkat 1 belum masuk ke KMB, maaf. Nah, ini karena dasar-dasar pemberian obat itu tadi Anda sudah bisa melihat kemoterapi, sudah singgung obat kemoterapi seperti apa dan sebagai jalurnya seperti apa. Nah, itu. Dan efek-efek obatnya seperti apa dicari tahu di situ. Nah, sehingga nanti waktu masuk ke KMB, konsep dasar Anda udah pas, udah memadai gitu. Nah, bahwa kalau sudah di KMB kan pemberian obatnya, Anda sudah tahu efeknya seperti ini, gambaran seperti ini. Nah, pemberian obat melalui syring pump, misalnya, untuk jantung, obat-obat jantung, misalnya gitu kan. Cara pemberian, itu tadi kalau kita udah singgung tentang cara pemberian, misalnya IM, IV, dan sebagainya, itu harus ada contoh-contohnya. Contohnya tidak harus Anda ini tinggal klik-klik aja gitu loh. Tinggal browsing gitu. Nah, itu gunanya kelompok bagi tugas. Aku bagian ini ya, aku bagian itu ya, bagian itu sehingga semuanya bekerja. Jangan satu orang aja yang bekerja. Itu kelompok tuh. Suka kesalahan tuh di kelompok tuh kadang ngandal-ngandalin. Si A aja deh, si B aja sih. Padahal nilainya itu semua loh ini, ya. Nah, untuk kelompok nilainya, saya bisa memberikan nilainya bagus, ya, untuk nolong nilai Anda. Kalau farmakologi dari dokternya nanti hasil tes hanya sekedar C misalnya, atau B, itu bisa berubah jadi A, dengan tambahan-tambahan tugas-tugas tadi, gitu loh. Ya, nah untuk kelompok ini, kalau memang sudah nggak ada prosedur yang mau ditayangkan, saya minta tolong lengkapi seperti apa yang saya arahkan. Ya, tolong lengkapi. Jadi jangan berdiri sendiri. Oh, topiknya hari ini pemberian obat, pemberian obat aja yang berdasarkan RPS. Betul RPS, tapi kita lihat ini penugasan. Penugasan ini ada kaitannya dengan materi yang di atas. Materi-materi yang sudah dikasih sama dokter itu kan sudah disinggung tentang efek obat pemberiannya dan sebagainya gitu. Nah, Anda sudah jelas nggak dari dokter itu? Udah ada nggak videonya? Ada nggak contoh-contohnya? Kalau ada, ambil, tayangkan. Kalau nggak ada, cari tahu gitu loh. Nah, sehingga lengkap konsep yang kita dapatkan gitu. Bisa ya? Itu aja sih Pen. Untuk semua ya kelasnya yang ya semuanya yang hadir ini bisa dengar. Dan tidak usah sudah hari ini kita sudah yang pertama diskusi. Nah, untuk yang berikutnya besok tolong lebih lengkap. Dan kalau bisa proaktif lah semuanya, satu kelas merasa memiliki bahwa ini untuk kita, dari kita untuk kita, dan untuk nilai juga dan sebagainya. Tolonglah. Oh, aku dapat nih video ini, kasihlah ke kelompok itu. Aku dapat video ini, masukkan tuh ke kelompok. Jadi bisa juga kelompoknya dibantu seperti itu. Ya,
Aku punya video ini, aku punya gambaran ini, tinggal lengkapi sehingga materi itu lengkap. Nah, materi yang sudah lengkap itu tadi dikasihkan ke si Pen, nanti si Pen buatkan Google Drive-nya. Jadi nanti semua bisa lihat di situ, dosennya, mahasiswanya. Jadi udah kelihatan, oh yang udah update itu, oh itu yang udah dibimbing sama dosennya seperti itu. Jadi dokter-dokter itu nanti bisa juga lihat, saya kasihkan linknya, nanti dia bisa lihat hasil kerja kita. Saya bisa memberi Anda nilai A, nanti dokter itu bisa melihat, oh pantas kok Bu Dewi memberi si kelompok A itu BC itu nilainya A, memang ini loh hasilnya. Mungkin dapat masukan si dosen, si dokter itu dari materi yang kita sampaikan, sehingga untuk materi yang berikutnya dia akan kombinasi, oh begini loh yang diminta di pendidikan keperawatan itu, bukan pure kayak sekolah kedokteran gitu, dia bisa memilah-milah gitu loh. Itu maksudnya, maksud tujuannya kita pakai tugas itu. Selalu setiap mata ajaran itu harus ada penugasan. Tugasnya ya seperti itu untuk perubahan kurikulum berikutnya, gitu. Baik, kalau sudah selesai hari ini saya cukupkan sekarang. Ada pertanyaan nggak? Atau ada pertanyaan untuk kelompok dari kelas? Baik, ini akan ditambahkan lagi Bu untuk video prosedurnya Ibu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Kali ini kita akan mempelajari prosedur pemberian obat oral, obat topikal, obat supositoria. Yang pertama adalah kita mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada hand rub atau kita nanti menggunakan hand wash. Kemudian ada bengkok untuk tempat, kemudian ada bak instrumen berisi sarung tangan dan kasa steril, kemudian ada gunting plester, kemudian ada waslap, kemudian ada perlak pengalas, NaCl, kemudian ada kom kecil, kemudian ada kom untuk tempat obat, ada obat-obat yang disediakan. Ini ya, ini jenis obat oral, ada obat yang bentuk tablet, kemudian ada yang bentuk kapsul. Untuk obat topikal atau yang dioles bisa berbentuk salep seperti ini, ada juga yang berbentuk bedak ataupun gel ataupun cair. Kemudian ini adalah contoh obat yang dimasukkan melalui anus yang kita sebut dengan obat supositoria. Kemudian setelah peralatan siap, kita melakukan validasi data terlebih dahulu.
untuk memastikan program pemberian obat pasien memang sesuai dengan rencana yang akan dilakukan. Langkah pertama berikutnya adalah kita melakukan cuci tangan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Bu, saya perawat Ella di sini akan memberikan obat kepada Ibu, obat yang diminum, obat yang dioles ya Bu, karena tangan Ibu masih gatel, kemudian nyeri, kemudian obat yang kita masukkan lewat anus ya Bu ya. Ibu nyun sewu, namanya siapa Bu? Tanggal lahirnya berapa Bu? Menanyakan nama pasien dan tanggal lahir pasien tujuannya adalah untuk memastikan atau mengidentifikasi pasien dengan benar. Selanjutnya kita memeriksa nama pasien dan tanggal lahir, kita sesuaikan dengan gelang pasien. Saya lihat gelangnya ya Bu ya. Oh iya betul Ibu Ani ya. Baik Bu, nanti tujuannya itu obatnya biar Ibu cepat sehat ya Bu ya. Ini juga gatal-gatalnya juga akan berkurang karena Ibu sudah beberapa hari ya, sudah 4 hari apa 5 hari ya Bu ya, belum buang air besar. Jadi nanti ada obat yang harus dimasukkan lewat tubuh, insya Allah nggak sakit ya. Ibu perso Bu. Kita boleh ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan obat oral ya yang khusus untuk pasien. Kita siapkan, masukkan ke dalam kom obat. Misalkan ini obatnya adalah obat tablet 1, obat kapsul 1. Ibu, obat oralnya ada, obat yang diminum ada 2 ya Bu, tablet sama kapsul. Ibu biasanya minum pakai apa Bu? Bisa pakai air minum atau pakai makanan. Oke, nanti dibantu keluarga bisa Bu, kita mengidentifikasi, mengkaji kemampuan pasien untuk minum obat ya. Jadi setelah kita sediakan, kita bisa minta pasien minum obat secara mandiri dibantu oleh keluarganya. Kita bisa letakkan di meja samping pasien. Ya, saya tahu di sini ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan obat untuk olesan di tangannya Ibu yang gatal. Ini gimana Bu rasanya? Oke, masih gatal ya Bu ya? Sama ada nyeri. Nanti saya beri salep ya Bu ya. Sebelum memberikan salep atau obat topikal ya, area yang akan kita beri obat kita bersihkan terlebih dahulu. Caranya bisa kita cuci menggunakan air dan sabun antiseptik, ataupun kita juga bisa membersihkannya menggunakan washcloth, air dan sabun ya. Misalkan di rumah sakit juga kita bisa menggunakan membersihkannya dengan larutan NaCl dan kita bersihkan menggunakan kasa ya. Kali ini saya akan membersihkan dengan menggunakan air dan sabun. Ibu maaf tangannya nanti saya bersihkan dulu di keran ya Bu ya. Nanti kita jalan ke sana ya Bu biar bersih. Sebelum membersihkan kita gunakan dulu sarung tangan untuk mencegah infeksi.
Oke, kita bersihkan di keran ya Bu ya. Kita bisa membersihkan area yang akan kita kita beri obat ya dengan air dan sabun antiseptik ya, sabun bersih. Ini tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di di area yang akan kita beri salep seperti itu. Baik, kita akan memberikan obat salep ya Bu ya. Kita pasang pernak pengalasnya terlebih dahulu supaya tidak mengotori tempat tidur ataupun baju pasien. Kemudian kita berikan salepnya, tadi areanya sudah kita bersihkan. Kemudian kita bisa oleskan, upayakan bagian ujung salep, tempat salep ini tidak menyentuh area luka untuk mencegah terjadinya infeksi silang. Nah, kira-kira sampai rata, kemudian kita ratakan ya, sesuai dengan area yang harus kita berikan salep, kemudian kita ratakan seperti ini. Jika luka tertutup, ini kan luka tertutup, tidak ada luka terbuka ya, cukup kita biarkan seperti ini, tidak perlu ditutup dengan kasar seperti itu. Rasanya gimana Bu? Manis ya Bu ya? Sudah selesai. Ini saya ambil untuk pernak pengalasnya. Gitu ya Bu ya. Terus kemudian satu lagi, untuk obat oral tadi juga ada bentuk sirup. Obat oral untuk bentuk sirup, upayakan kita selalu memberikannya dengan menggunakan sendok takar obat, karena di sendok takar obat ini sudah disesuaikan untuk kapasitas atau volume maksimalnya adalah 5 ml. Di dalamnya juga ada tanda untuk volume 2,5 ml dan 1,2 ml ya. Selalu gunakan sendok takar obat. Baik Ibu, berikutnya saya akan memberikan obat yang dimasukkan lewat dubur ya Bu. Kita siapkan dulu obatnya. Obatnya seperti ini ya, nanti tinggal kita buka saja bagian ujungnya. Kita naikkan. Ibu maaf, miring ke sebelah sini nggih, celananya dibuka sedikit. Angkat, oke. Nah, posisikan pasien miring ke arah kita ya, Ibu bisa pegangan di sini. Terus kemudian kaki yang di atas ini kita tekuk, lalu kita bantu pasien untuk miring ke arah kita. Ibu bisa pegangan di sini Bu. Nah, kemudian kita pasang perlaknya, kemudian kita siapkan juga bengkok, kemudian obatnya kita ambil. Obat suppositoria ya, bentuknya seperti peluru, teksturnya seperti sabun mandi batang seperti ini. Kemudian Ibu, saya masukkan ya, jangan dikeluarkan nggih, jangan nyeden nggih. Kemudian kita buka bagian anus ya dengan tangan kiri, kemudian kita masukkan obat
ini langsung ke anus, kemudian kita dorong menggunakan jari kita sedikit supaya obat ini masuk. Kalau sudah dipastikan masuk, kita rapikan alat kembali. Sudah Bu, rasanya gimana Bu? Agak ganjel ya? Ya, jangan dikeluarkan deh Bu, ditahan dulu nggih. Kita rapikan pasien, Ibu bisa terlentang lagi. Oke. Ibu Ani sudah selesai untuk pemberian obat. Nanti obat yang lewat anus ya sekitar 15 atau 30 menit itu akan bereaksi. Barangkali akan mules, ingin buang air besar, nanti bisa dibantu oleh keluarga atau panggil kami di ruang perawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Semoga Ibu lekas sehat. Saya pamit. Assalamualaikum. Kemudian kita rapikan alat, kemudian cuci tangan dan dokumentasi hasil tindakan keperawatan di rekam medis. Demikian prosedur pemberian obat oral, topikal dan suppositoria. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk prosedur yang kedua ini tadi, videonya bagus, terang, jelas ya. Ada beberapa yang perlu saya komentari. Bisa dengar Kak suara saya? Ya, baik, terdengar Ibu. Yang pertama itu, kita sebagai perawat, bedanya dengan yang lain, kita tetap punya etika keperawatan. Tetap utamakan pasien itu secara biopsikososio dan spiritual. Perawat itu ada teknik etikanya ya. Memberikan perawatan itu ada etika keperawatan caranya ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan tetap menjaga privasi pasien. Nah, untuk pasien tadi, walaupun itu pantum, ya karena itu didokumentasikan lewat video, saya komentari yang tadi, Ibu tadi waktu memberikan obat suppositoria itu tidak menjaga privasi pasien. Artinya, privasi pasien, area kemaluannya itu terlihat. Harusnya tidak seperti itu, tetap ditutup dengan selimut, diusahakan bagaimana yang kita butuhkan saja yang terlihat. Misalnya, ya, lubang pelepasannya atau anus itu yang hanya bisa dilihat, yang lain tidak. Itu ya, untuk komentar saya untuk video itu. Untuk keseluruhannya bagus. Videonya jelas, tidak goyang, tetap gitu. Nah, mudah-mudahan kalian nanti bisa buat video. Nanti Anda akan terbiasa nanti dalam praktek-praktek itu ditugaskan buat video kalau misalnya. Apalagi sekarang kita kan nggak bisa lagi luring, jarang terjadi luring, itu susah. Biasanya daring-daring terus. Nah, penugasan buat video misalnya di laboratorium ya, Anda perhatikan hal-hal seperti itu. Ya. Privasi pasien. Nah, kemudian untuk kelompok, tetap saya minta lagi, lampirkan saja semua gambar-gambar atau foto-foto Anda ambil, klik aja, klik. Gambar obat suppositoria. Ada fotonya, jelas gitu. Nah, itu lampirkan. Obat apa gitu, macam-macam. Termasuk besok, untuk kelompok besok itu tentang obat-obat IV, IM ya, intramuskuler, intravena gitu ya. Nah, terus nanti bentuknya ada yang syring pump, apa itu syring pump, diketik aja, cari tahu ya, sehingga kita sebagai kelompok atau kelas ini paham banget tuh tentang pemberian obat.
tentang jenis obat, tentang cara pemberiannya, bagaimana bentuknya, di mana tempatnya, seperti apa, dan bagaimana efeknya. Nah, untuk efek-efek itu saya lihat konsep dasarnya sudah dikasih oleh dokter di atas, tapi saya tidak tahu apakah dokter itu memberikan contoh-contohnya, gambar-gambar misalnya efek obat, tandanya gini, kemerahan, ruam-ruam, bengkak, gitu-gitu. Ya, soalnya Anda sebagai perawat harus punya dasar konsep yang kuat. Memberikan obat itu nggak sembarangan gitu loh. Memang mudah memberikannya, seperti di video tadi, sangat gampang, ya kan? Anak SMP juga bisa kok melakukan itu. Nah, beda kita dengan anak SMP itu yang beda. Nah, kita ada konsep-konsep yang mendasarinya, ya farmakologi, patofisiologi, anatomi fisiologi, efek kerja obat dan sebagainya, biokimia, ya kan. Nah, jadi hal-hal yang itu tuh kita perhatikan gitu loh. Nah, termasuk juga besok untuk pemberian obat-obat yang intramuskuler, intravena, itu ada hubungan dengan cairan-cairan gitu kan. Nah, jadi besok juga harus ditampilkan cairan apa, RL, misalnya NaCl, kayak apa sih bentuk NaCl, fotonya langsung. Kalau di video kan nggak terlalu jelas gerak dia, nggak disorot deket-deket. Harusnya kalau mau bikin video itu, kalau kita sudah menjelaskan ini obat sipostoria, langsung tuh di zoom, obatnya tuh disamperin, deketin, di zoom, itulah bentuknya nih, depannya begini, belakangnya begini, itu di zoom. Sehingga kelihatan, kalau udah ada begitu nggak perlu lagi gambar. Tapi kalau sudah seperti tadi nggak jelas, jadi informasinya nggak jelas gitu. Nah, andaikan video itu tadi ditonton orang yang lain-lain, dia nggak jelas. Apalagi kalau orangnya males nggak mau cari tahu, ya udah seperti itu aja yang diajarkan dosen atau pendidikan seperti itu gitu. Jadi video itu tadi ada kekurangan kelebihannya. Untuk Anda besok kalau buat video itu harus apa yang Anda lakukan langsung di zoom, dilihatkan. Atau kalau menunjukkan alat apa, tunjuk ke satu-satu, ini loh bengkok, ini guntingnya, deketin, bentuknya kayak apa. Gunting itu macam-macam bentuknya. Nah, plester yang seperti apa, jelaskan gitu. Kalau ada macam yang lain, itulah gunanya kita browsing di prosedur-prosedur di internet. Karena ada update terbaru gitu loh. Nah, ini Anda mungkin karena hari ini mencari videonya kan buru-buru, jadi tidak bisa memilih yang lebih baik. Kalau untuk besok waktu, misal mungkin Anda bisa dapat yang lebih bagus, nggak apa-apa, lampirkan lagi, susulkan lagi gitu. Kalau misal kelompok nggak bisa, yang lain ada, kasih ke kelompok nih untuk kita nih kan untuk kebutuhan kita semua gitu loh. Oke ya, itu saran saya untuk yang besok. Itu yang hari ini itu tadi yang kurang-kurang tolong gambarnya atau cari lagi video yang lebih jelas. Udah ya, waktu kita habis, saya cukupkan sekian. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, apa pertanyaannya? Silakan. 3 kelas, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup gitu. Berarti saya anggap kalian sudah paham gitu. Gimana, ada jawabannya? Sudah cukup? Ya, mungkin pada teman-teman yang dipersilakan untuk bertanya, namun untuk tidak bisa ditutup kalian pada hari ini, mungkin Ibu. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Bu. Baik. Untuk mendokumentasi, Bu. Ya. Jadi bentuk resume yang tadi yang di RPS itu seperti itu. Jadi setiap tayang kita resume, setiap tayang resume. Tapi main di jadwal agak terpisah, harus buat sendiri gitu. Itu kan teknik ya. Baik, silakan Putu. Ya, baik Ibu. Pada kelas A, ya. Nah, udah. Ya, baik, kepada kelas A bisa ya. Untuk slide 1. 1, 2, 3.
Untuk slide 2. 1, 2, 3. Oke, mungkin udah Ibu dari kelas A. Bisa dilanjut oleh kelas B. Oke, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Tetap Ibu, semangat. untuk kelas B belum. dan kelas RKI belum. Oke. Untuk kelas B, tolong resen ya. On cam. Untuk slide 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Selanjutnya RKI. Baik, untuk kelas RKI disilakan raise hand dan on cam. Ya, untuk slide pertama. Untuk slide kedua. Baik, Ibu sudah. Terima kasih. Terima kasih, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat bertugas, selamat belajar. Tetap semangat. Ya, baik. Terima kasih juga Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, untuk semuanya sipen-sipen, terima kasih banyak ya. Sampai kita jumpa Jumat besok ya. Usahakan lebih bagus, lebih lengkap. Oke? Assalamualaikum. Oke.